Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswatah. Salam Pancasila. Umat sedharma yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, semoga selalu baik, selamat, lancar, dan segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu mencapai tujuan hidup. Cara yang kedua, cara yang pertama kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana caranya mencapai tujuan hidup, yaitu dengan cara berbuat kebaikan. Kemudian yang sekarang yang kedua adalah dengan cara menjalani tahapan-tahapan kehidupan ini dengan baik. Sangat simpel sekali ternyata Mas Dharma. Di dalam ajaran agama Hindu, ajaran ini sebenarnya sudah diajarkan pada saat sekolah dasar. Namun seringkali kita terlalu berpikir jauh untuk mengupayakan bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup ini dengan baik. Apa yang menjadi tujuan hidup tentu harus kita capai. Nah, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal tujuan agama, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Kemudian dijabarkan lagi di ajaran Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Nah, keempat inilah yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat Dharma, Arta, dan Kama itu biasanya bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Tapi kalau Moksa, kebebasan atau menyatunya sang jiwa dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tentu ini dialami setelah kita meninggal. Nah, ini tentu kita bertanya-tanya, apakah mungkin kita bisa mencapai moksa? Jawabannya adalah sangat mungkin. Hindu memberikan tujuan, tapi juga memberikan cara untuk mendapatkan tujuan tersebut, terutama moksa. Nah, untuk mencapai moksa, untuk mencapai tujuan hidup ini, tahapan-tahapan kehidupan ini harus kita lewati dengan baik. Yang pertama apa? Yaitu tahapan Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ini adalah tahapan pertama dalam kehidupan ini. Biasanya dia antara umur 5 tahun sampai 25 tahun. Ini adalah masa menuntut ilmu. Tetapi pada kenyataannya, semasih kita hidup, selama kita hidup itu pun kita harus selalu menambah ilmu kita. Nah, kenapa masa menuntut ilmu ini tahapan yang paling awal atau Brahmacari? Karena ilmu pengetahuan inilah yang akan menjadi bekal dasar kita dalam nanti melewati tahapan-tahapan berikutnya dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan ini pula, kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Kita terbebas dari kegelapan. Nah, pentingnya ilmu pengetahuan juga dituang dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 36 dikatakan di sana, walaupun engkau manusia yang memikul dosa di antara lautan manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, maka lautan dosa akan engkau seberangi. Itu penting sekali ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tuntutlah, timbalah ilmu pengetahuan ini sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan kita memiliki ilmu pengetahuan, maka tujuan hidup dharma, kebaikan ini akan bisa kita capai. Kemudian tujuan yang berikutnya, arta dan kama.
arta dan kama ini secara penuh bisa kita dapatkan ketika kita memasuki masa grahasta, masa berkeluarga. Di masa grahasta inilah arta dan kama ini sepenuhnya bisa kita dapatkan. Waktu yang sah. Memang pada saat sekolah, masa tahapan brahmacari bisa saja kita bisa mencapai arta. Tetapi yang secara penuh bisa kita dapatkan di masa atau tahapan grahasta, yaitu berkeluarga. Tujuan utamanya apa? Yaitu meneruskan keturunan. Sehingga arta yang paling berharga, yang paling baik itu adalah seorang anak yang suputra, yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian baru arta yang lain yang berbentuk benda, uang, kemudian rumah, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Ini bisa kita dapatkan pada saat masa grahasta. Kemudian kama. Kama ini pula yang sahnya kita dapatkan, sepenuhnya kita dapatkan adalah di masa grahasta. Keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk memiliki rumah, keinginan untuk memiliki kendaraan, keinginan untuk memenuhi nafsu birahi diri ini. Jadi ini yang sah kita dapatkan adalah pada masa grahasta. Sehingga arta dan kama itu bisa kita dapatkan di masa grahasta. Nah, setelah dharma, arta, dan kama sudah kita dapatkan, tentu yang satu lagi adalah moksa. Bagaimana kita cara mendapatkannya? Nah, tentu tahapan yang berikutnya adalah untuk mencapai moksa. Setelah anak-anak kita sudah menikah, sudah memiliki pekerjaan yang layak, itu artinya secara tanggung jawab orang tua itu sudah bisa lepas. Karena mereka sudah bisa menafkahi hidupnya sendiri, menjaga hidupnya sendiri. Sehingga ketika seperti itu dan kita juga misalnya sudah pensiun, maka sudah sepatutnya kita harus memasuki tahapan wanaprastha dan bhiksuka. Tahapan wanaprastha ini adalah wana prastha. Wana itu hutan, prastha itu pergi. Tujuannya apa? Untuk mengasingkan diri, untuk mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena pada masa grahasta yang dulu kita berambisi untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, untuk memenuhi keinginan atau kama sepuas-puasnya. Sehingga kondisi ini harus kita netralisir dulu. Harus kita sucikan dulu, kembalikan dulu kesucian-kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yaitu dengan cara wanaprastha, pergi ke hutan. Itu zaman dulu. Kalau zaman modern ini, apakah perlu kita pergi ke hutan? Jawabannya kan tentu sulit ya. Kalau kita hidup di kota, sulit kita. Nah, penerapan wanaprastha pada zaman modern ini bisa dilakukan dengan cara mengabdikan diri di masyarakat. Mendekatkan diri ke Tuhan. Setiap hari datang ke tempat ibadah, berdoa, kemudian membersihkan tempat ibadah, kalau bahasa Balinya ngayah. Kemudian di masyarakat bisa saja mengabdikan diri sebagai pengurus rukun rumah tangga. Itu bisa kita lakukan di zaman modern ini. Nah, setelah kita sudah bisa mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baru kita masuk ke masa bhiksuka atau sannyasin. Biksu ini artinya suci, bijaksana. Jadi di mana pada masa tahapan bhiksuka ini, kehidupan kita ini dipenuhi dengan suatu hal-hal yang suci. Setiap saat
ingat dengan Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, selalu ingat dengan Tuhan. Mengucapkan nama suci Tuhan. Bermeditasi. Nah, karena hal ini kita lakukan setiap saat, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada saat usia tua, kemudian pada saat ajal menjelang tiba, maka kita pun masih ingat dengan Tuhan. Karena kita sudah terbiasa. Di setiap saat itu ingat dengan Tuhan sudah biasa. Jadi ini secara otomatis sudah selalu ingat dengan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, dibuktikan bahwa dalam kitab Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 dikatakan, apapun yang engkau ingat pada saat ajal menjelang tiba, maka engkau akan sampai ke tempat yang engkau ingat tersebut. Tuhan kita ingat, pasti kita mencapai Tuhan. Nah, itu kitab suci yang mengatakan, bukan main-main. Harta kita ingat, kita akan kembali ke dunia, lahir ke dunia akan mencapai harta. Kemudian jabatan kita ingat pada saat ajal menjelang tiba, kita akan lahir kembali dan itu hanya sampai kita mendapatkan jabatan. Tetapi kalau Tuhan kita ingat di dalam pada saat ajal menjelang tiba ini, maka engkau akan bisa mencapai Tuhan, ide Sang Yang Diwaso, moksa. Nah, itulah tahapan-tahapan kehidupan ini sebenarnya. Walaupun sederhana, tetapi memiliki rahasia yang begitu besar, begitu penting dalam kehidupan ini. Sehingga Mas Dharma yang berbahagia, catur asrama ini walaupun sederhana, tetapi kita harus tetap lewati, jalani tahapan demi tahapan dengan baik, supaya kita bisa mencapai semua tujuan kehidupan ini. Dharma, arta, kama, dan moksa. Moksartam jagadita yaca iti dharma. Dengan demikian, kita akan bisa mencapai tujuan hidup kita. Mas Dharma yang berbahagia, Hindu itu adalah ajaran yang sangat simpel, sangat santai. Ini tujuannya, ini caranya. Monggo silahkan umatnya mau memakai jalannya, mau mencapai tujuannya silahkan. Hindu memberikan ajaran yang begitu luas. Sehingga mari kita sebagai umat beragama, kita jalani, kita terapkan ajaran-ajaran agama kita, supaya kita bisa mencapai tujuan kehidupan ini. Demikian umat Dharma yang berbahagia, loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila.